Baik, muda-mudi yang dicintai Tuhan, shalom. Baik, mari kita mempersiapkan diri untuk baca firman. Kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih karena Kau sudah memberikan telinga rohani, hati yang siap untuk ditaburi oleh firman-Mu bagi muda-mudi. Bersabdalah ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 11 demikian. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan tanganmu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara sebagai pemuda banyak mendengar ya segala berita yang sangat menakutkan, ya khususnya virus corona yang sekarang sedang merebak dunia. Ya, cuman saya katakan jangan takut, karena Yesus hidup dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Jangan takut, karena Yesus adalah jawaban, Yesus adalah penyembuh. Dan dia ada di dalam diri kamu. Jadi saudara-saudara, itu yang disebut orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dia berlindung di dalam kuasa Allah yang maha tinggi, yaitu Bapa, Yesus dan Roh Kudus, akan berkata, Allah adalah tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi saudara harus percaya bahwa Yesus tidak pernah gagal. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Yesus tidak pernah tertidur dan terlelap untuk menjagai, memberikan kasih sayang kepada saudara. Karena apa saudara? Allah dikatakan di sini, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi Allah jadi perisai saudara. Ya, jadi perisai, penangkal. Jadi pagar tembok. Kalau Allah yang jadi pagar, saudara tidak ada yang bisa nembus. Jadi saudara perlu tahu bahwa hidup saudara dibungkus dengan darah Yesus, dengan api Roh Kudus, dengan kemuliaan Bapa, dengan firman Tuhan. Virus nggak bisa menyentuh saudara. Jadi jangan takut dengan masa depanmu, Tuhan sudah menjagamu. Ya, yang Tuhan inginkan engkau jadi saksinya. Ini yang paling penting. Ketika hatimu punya kerinduan jadi saksi, ketika hatimu punya kerinduan untuk menjadi terang dan garam, ketika engkau percaya bahwa di dalam dirimu ada suatu kuasa, engkau akan terbebas dari segala bentuk kutuk ataupun juga penyakit menular. Sehingga firman mengatakan walaupun 1000 rebah di sebelah sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini saudara-saudara yang disebut nih tadi nih di sini penyakit sampar. Ini juga penyakit menular yang mematikan saudara-saudara. Tetapi itu tidak akan menyentuh engkau karena engkau adalah kesayangannya Tuhan. Karena engkau adalah biji matanya Tuhan. Karena Yesus mati untuk menyelamatkan kita dari semua kutuk. Nah saudara-saudara, dan bahkan Tuhan katakan engkau hanya menontonnya saja dengan matamu sendiri. Melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi kalau kita berlindung pada Bapa, Yesus dan Roh Kudus, berpegang pada firman-Nya, jaminan sehat secara ilahi akan terjadi. Ya. Jadi saudara beraktivitas saja normal. Kalau memang pemerintah, PGI, sinode
menginginkan kita istirahat di rumah, istirahatlah, nikmati. Bekerja di rumah, bersekutu, berdoa bersama-sama dengan papa, dengan mama, dengan adik, membangun hubungan yang lebih baik dengan keluarga. Tetapi bukan karena takut, karena hanya menghormati pemimpin-pemimpin. Nah saudara-saudara, ya karena apa? Karena firman mengatakan malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi di rumah saudara dilindungi malaikat. Saudara berjalan, malaikat menyertai saudara. Waktu virus mau menyerang, malaikat menangkalnya. Karena firman mengatakan demikian saudara. Di kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firmanku, sekali lagi, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi saudara dilindungi oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan, dan tidak ada yang bisa melawan Tuhan, termasuk penyakit corona. Jadi saudara jangan takut, bersukacita saja dalam Tuhan, jaga kekudusan, jadi pendoa, jadi pembebas. Saudara harus berdoa untuk lingkungan saudara, untuk keluarga saudara, untuk gereja saudara, supaya terlindung daripada yang jahat. Tuhan memberkati, kuasa Tuhan menyertaimu. Amin.